Halo, selamat malam, salam jumpa pemirsa Dharma TV. Apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pikiran bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari pikiran. Untuk itu mari kita menjaga hati dan pikiran kita agar selalu menjadi pribadi yang positif. Pemirsa Dharma TV, kali ini kami berada di Yehova Rafa Ministry, tepatnya di Jalan Kalimantan nomor 68, Kota Malang, Jawa Timur. Dan membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu menjadi pemimpin yang bijak dalam sebuah organisasi agama. Menjadi pemimpin yang bijak dalam sebuah organisasi agama memerlukan kemampuan untuk memimpin dengan hati, pikiran, dan tindakan yang bijak. Pemimpin yang bijak harus mampu memahami dan mengamalkan nilai-nilai spiritual yang menjadi landasan organisasi, serta memimpin dengan empati, kesabaran, dan kesadaran. Dalam memimpin sebuah organisasi agama, pemimpin yang bijak harus mampu membangun kepercayaan dan kerjasama dengan anggota organisasi, serta memfasilitasi dialog dan refleksi untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan sosial. Pemimpin yang bijak juga harus mampu mengatasi konflik dan tantangan dengan bijak serta memimpin dengan contoh yang baik. Dengan menjadi pemimpin yang baik, organisasi agama dapat mencapai tujuannya dengan lebih efektif serta menciptakan lingkungan yang damai, harmonis, dan sejahtera bagi semua anggota. Oleh karena itu, mari kita berusaha menjadi pemimpin yang bijak dalam organisasi agama dengan memimpin dengan hati, pikiran, dan tindakan yang bijak, serta memfasilitasi pertumbuhan spiritual dan sosial bagi semua anggota. Pemirsa Dharma TV, untuk membahas tema yang luar biasa tersebut sudah hadir di sebelah saya. Luar biasa, langsung saja kita sapa yang terhormat Pendeta David Tobing ST/STH MPD. Langsung saja saya sapa. Shalom. Shalom Vanessa. Shalom pemirsa Dharma Bagaimana TV. kabarnya ini Pendeta? Tetap semangat. Selalu semangat. Ya, terima kasih Pendeta sudah berkenan untuk memberikan terima kasih motivasi, untuk kesempatannya juga. pencerahan dan edukasinya untuk pemirsa Dharma TV yang menyaksikan program acara Manage Your Mind. Kali ini kita membahas tentang pemimpin, betul. Menjadi pemimpin yang bijak dalam sebuah organisasi. Dan pemirsa Dharma TV, kami mengundang Anda apabila Anda ada pertanyaan atau ingin berdiskusi bersama kami melalui program acara Manage Your Mind, dan ini nantinya juga akan tayang melalui kanal YouTube Dharma Televisi. Silakan Anda tulis pertanyaan atau diskusi Anda melalui kolom komentar, nanti langsung akan dijawab oleh Pendeta David Tobing seperti itu. Dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe YouTube Dharma Televisi. Baik, kita mulai ya Pendeta di kesempatan kali ini. Kesempatan yang berbahagia di tempat yang indah. Pendeta, luar biasa luar biasa. Ganti suasana. Baik, pertanyaan saya adalah apa kualitas yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang bijak dalam sebuah organisasi agama? Kita berbicaranya ini pemimpin untuk mengelola Pendeta David mengelola sebuah komunitas agama tertentu baik, silahkan. Kalau saya pribadi sudah menjadi pendeta kurang lebih hampir 15 tahun Mbak Naisya. Dan saya sudah melayani hampir kurang lebih 25 tahun. Jadi kesimpulan sepanjang perjalanan pelayanan saya dan kependetaan saya yang diperlukan supaya seorang pemimpin menjadi seorang pemimpin yang bijak, pemimpin yang benar, dia harus mengalami kedewasaan rohani. Itu mutlak. Karena ketika dia mengalami kedewasaan rohani, dia akan memiliki kualitas rohani yang lebih baik. Artinya dia dapat memahami kebenaran yang dia yakini dan menghidupi kebenaran itu. Ini kunci utamanya. Bukan bicara title, gelar, artinya S1, S2, S3, S4, bukan. Bukan juga berbicara tentang harus punya harta sekian, bukan. Tetapi ini harus berbicara tentang kedewasaan rohaninya. Artinya dia harus memiliki nilai spiritualitas yang tinggi. Agar dia dapat menjadi pemimpin yang baik, menjadi pemimpin yang bijak di dalam sebuah organisasi. Mengapa saya katakan ini? Karena di dalam sebuah wadah
institusi keagamaan seperti gereja di tempat ini yang kami gembalakan. Iya. Dengan Ibu Gembala, Ibu Imelda, dan saya sendiri, kami berdua mengembalakan di tempat ini, akan banyak dinamika-dinamika yang terjadi. Nah, kadang-kadang dinamika-dinamika yang terjadi ini, turbulensi yang terjadi ini kan tidak mudah. Iya. Jika seorang pemimpin tidak mengalami kedewasaan rohani atau spiritualitas yang baik, maka akan berpengaruh kepada tindakan, keputusan, dan kebijakan yang diambil. Jadi kalau kita sudah memiliki tingkat kedewasaan kerohanian yang baik, maka kita akan bisa mengelola, memanage masalah, persoalan, dinamika, turbulensi yang terjadi ini dengan baik dan benar, sehingga hasilnya juga baik dan benar. Contoh, di gereja kami ini ada sekian puluh orang yang hadir, yang harus kami gembalakan kalau istilahnya di tempat ini. Artinya 60-70 kepala ini dengan 60-70 kepentingan, masalah, pola pikir, dan masa lalu. Ini kan kompleks. Nah, kalau kita tidak memiliki kedewasaan rohani yang baik dan benar, maka kita akan gampang lelah, stres, frustasi, dan itu akan berimplikasi kepada keputusan, kebijakan yang kita buat. Jadi kasarannya pemimpin itu tidak boleh baperan. Ini sangat krusial sekali. Karena kalau pemimpin itu gampang baperan, itu akan mempengaruhi kualitas khotbahnya, kualitas pengajarannya, dan yang kata-katanya ini akan juga berpengaruh kepada umat atau jemaat yang kita layani atau kita gembalakan. Begitu ya. Jadi kalau kita berbicara kualitas, bukan hanya soal titel, harta, gitu, tapi kedewasaan rohani, harus memiliki kedewasaan rohani. Kemudian pendeta, bagaimana seorang pemimpin dapat membangun kepercayaan dan kerjasama dengan anggota organisasi? Ini membangun kerjasama ini kan susah-susah gampang gitu. Nah, ini seorang pemimpin itu kan harus diguguh dan ditiru. Nah, ini kalau bagaimana membangun kepercayaan kepada jemaat dan kerjasama, ya, pemimpin itu harus memberikan sebuah teladan yang bisa dicontoh. Contohnya begini nih, kita mengajarkan jemaat untuk hidup sederhana, padahal tas kita, misalnya itu kan tidak akan bisa membangun kerjasama trust ini kan begitu. Kita ngomong kepada jemaat, ayo kita beribadah gitu ya. Pendetanya nggak datang misalnya. Ini kan menjadi persoalan. Jadi bagaimana membangun kepercayaan, trust, dan kerjasama itu dimulai dari pemimpin. Bagaimana pemimpin itu menjadi tutwuri handayani, ingar sosing tulodo, ya yang satunya lagi saya lupa apa itu. Nah, supaya orang-orang bisa melihat bahwa loh, pemimpin ini layak, pantas. Satu lagi, Imadeo Mangun Karso. Nah, di tengah-tengah untuk mendorong gitu ya. Di depan ditiru, di belakang untuk mengikuti, di tengah untuk memotivasi. Nah, itu yang penting itu di situ. Kadang-kadang kita mengajak jemaat untuk melakukan sesuatu, tapi kita tidak melakukan. Kalau dalam dunia kekristenan, kadang-kadang ada satu istilah dikatakan gini, seperti gajah dibelangkoni, iso ngomong, ora iso ngelakoni, gitu kan. Ini kadang-kadang menjadi persoalan. Bisa bicara tapi tidak ada tindakan yang konkret. Betul. Ini dilema. Banyak orang-orang yang berkata kepada bawahannya, ayo kamu rajin, dia sendiri nggak menjadi contoh yang rajin. Ayo kamu hidup baik, dia sendiri nggak baik. Jadi seorang pemimpin ini harus memberikan contoh yang baik. Teladan gitu ya, agar bisa diikuti oleh anggotanya di organisasi tersebut. Bagaimana bisa diikuti kalau pemimpinnya saja tidak ada teladan yang bisa dilihatkan. Jadi pandai-pandailah untuk mencari pemimpin yang bijak. Begitu ya, pendeta ya. Kemudian apa peran empati, kesabaran, dan kesadaran dalam memimpin sebuah organisasi agama? Ini besar sekali. Jadi kalau kita nggak bisa berempati mengayomi, maka akan terjadi yang namanya jarak antara seorang pemimpin dengan yang dipimpin. Nah, empati ini adalah jembatan antara pemimpin dan yang dipimpin. Kalau tidak ada jembatan ini, maaf, tidak akan terjadi koneksi, kedekatan. Istilahnya saya ini,
chemistry di antara pemimpin dan yang dipimpin. Nah, seorang pemimpin harus punya empati. Seorang pemimpin harus punya kasih. Seorang pemimpin harus punya kepedulian. Baik. Dan ini tidak mudah untuk membangun sebuah jembatan ini. Mengapa? Karena kadang-kadang daya kita, misalkan 10, yang diperlukan oleh umat atau jemaat yang kita layani 30. Ini kan jomplang ini. Nah, kadang-kadang di sini pemimpin itu akan merasa nggak berdaya kan begitu. Saya hanya punya 10, yang di luar atau yang di bawah saya mintanya 30, berarti minus 20. Nah, kalau seorang pemimpin, kembali lagi ke statement saya di awal, tidak memiliki kedewasaan rohani, dia akan ambruk. Tetapi kalau dia memiliki kedewasaan rohani, artinya dia tahu sebagai pemimpin itu dia adalah pilihan anugerah Tuhan, maka dia percaya Tuhan yang memilih dia Tuhan akan memampukan untuk memberikan apa yang diperlukan oleh jemaatnya, mencukupkan. Di sini perlu kedewasaan itu. Jadi sekali lagi jangan baper gitu. Jangan merasa aduh gue nggak berdaya gitu ya. Padahal umat jemaat di tempat ini saja saya contohkan itu memerlukan sekali gitu. Waktu Covid kemarin itu luar biasa. Tetapi bagaimana kita bisa terus bertahan, memiliki empati buat jemaat. Ada yang suaminya maaf ini dirumahkan, ada yang usahanya nggak laku. Nah, mereka perlu makan. Nah, lapor ke gereja. Nah, kalau kita nggak punya empati, wah itu masalah. Jadi tidak mungkin, kalau saya ngambil kesimpulan benang merah dari pengalaman saya, tidak mungkin jemaat tidak ada masalah. Tidak mungkin umat yang kita pimpin tidak punya problem. Pasti punya problem. Setiap manusia ada problem. Setiap manusia pasti problem. Nah, kalau pemimpin tidak siap menghadapi problem ini, dia akan menjadi masalah. Karena kunci seorang pemimpin, maaf ini sekali lagi saya katakan, dia harus wajib mutlak memberi kepada yang dipimpin. Itulah yang tadi, memberi empati, perhatian, dan lain sebagainya. Kalau nggak mau berempati, kalau nggak mau mengasihi, tidak mau membangun jembatan dengan yang umat atau jemaat yang dipimpin, nggak usah jadi pemimpin gitu ya. Artinya menjadi pemimpin kan dia udah siap gitu siap ya. untuk dikorbankan. Apalagi kalau bicara kami umat Kristiani, yang menjadi sentral fokusnya Tuhan Yesus, ya harus siap disalib. Harus seperti Yesus. Jadi kalau kami umat Kristiani, yang menjadi rujukannya adalah Kristus. Oke, baik, kita lanjutkan lagi pendeta setelah yang satu ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan pendeta David Tobing ST/STHMPD, membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu menjadi pemimpin yang bijak dalam sebuah organisasi agama. Tadi pendeta sempat menyinggung ya, jadi seorang pemimpin itu memang harus siap berkorban. Siap berkorban. Tidak ada excuse, tidak ada alasan. Artinya itu mutlak, seorang pemimpin itu harus berkorban. Jadi pemimpin itu harus memberi hidup, memberi waktu, memberi pikiran, dan siap dituntut kapan saja. Makanya tadi saya bilang, kalau dia tidak memiliki tingkat spiritualitas yang mumpuni, yang dewasa, dia akan jatuh. Akan jatuh. Jadi memang harus siap terlebih dahulu sebelum jadi pemimpin, begitu. Koreksi dulu ya dirinya. Di dalam dirinya sendiri. Nah, bagaimana caranya dia memiliki kedewasaan ini? Ya, kembali lagi kepada setiap pribadi, setiap pemimpin, dia harus memiliki suatu hubungan atau keintiman istilahnya dengan Tuhan. Setiap agama mungkin punya berbeda-beda sebutan, tetapi kalau kayak kami di Kristen ini, sekali lagi mohon maaf pemirsa Dhamma TV, di Kristen ini kita harus memiliki keintiman dengan Tuhan. Harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Ibarat yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, hidup ini harus dicas terus untuk tetap percaya bahwa Tuhan pasti cukupi, tetap percaya saya kuat dan lain sebagainya. Karena kadang-kadang masalah yang dialami jemaat ini itu kan nggak datang satu-satu. Kadang-kadang sekali datang 10 gitu ya. Sekali datang 20. Jadi kalau nggak siap, ya kayak ada orang berdiri, ada gelombang, dia nggak siap, ya terbawa hanyut. Kadang-kadang kalau dicurhati gitu ya, seorang pemimpin gitu ya, itu kan menerima semuanya ya, menerima ini curhatan yang toksik-toksik ada itu. Jadi pemimpinnya juga harus siap
dalam menerima segala. Semua. Makanya saya tadi katakan, Mbak, seorang pemimpin itu kalau dia tidak kuat, dia bisa jatuh. Karena info-info ini kan banyak. Misalkan satu orang 10, kalau 60 orang, udah 600 gitu ya. Dengan permasalahan yang berbeda-beda. Harddisknya penuh dengan yang toksik-toksik kan begitu. Betul. Nah kalau dia tidak buang ini, tidak segera mengcover diri, ini akan berimbas terus. Makanya saya kadang-kadang sampaikan dalam acara-acara khusus, kalau pendeta ketemu pendeta, itu kadang-kadang kalau ngomong itu bisa berjam-jam, bukan bicara teologi, bicara yang toksik-toksik itu. Jadi ada ruang untuk kita mengeluarkan toksik ini kepada teman. Dia keluarin toksiknya, kita keluarin toksiknya. Nah kalau sama-sama keluar, wah ini bisa tengah malam baru pulang. Sehingga para hamba-hamba Tuhan, kami pendeta-pendeta harus punya komunitas. Harus punya sebuah paguyuban gitu ya. Untuk kita bisa saling curhat. Kadang-kadang begini Mbak, ada masalah yang nggak bisa kita selesaikan. Sorry nih, kita juga terbatas nih. Ada curhat gitu ya, ada masalah A, nggak bisa saya selesaikan. Terus saya sharing ke teman saya, jemaatku punya masalah A. Loh, aku pernah ngalami masalah A. Akhirnya ketika saya terima dari ini, saya ngomong, oh ternyata A itu masalahnya, solusinya begini. Contoh begini, kemarin itu kan heboh tentang ada jemaat teman yang terlilit. Lah, dia tanya ke saya, aku nggak pernah ngalami. Nah, karena saya pernah mengalami, teman mengalami, saya cerita, ternyata begini. Nah, terjadilah sebuah komunikasi yang akhirnya kita bisa saling menguatkan, memberikan informasi, sehingga dia bisa menyelesaikan masalah umatnya. Nah, ini kehidupan pemimpin yang bijak ini memang kehidupan yang menurut saya ngeri-ngeri sedap, Mbak. Kayak film itu gitu ya. Ngeri-ngeri sedap. Kadang-kadang masalah itu di luar nurul gitu. Nggak pernah kita pikirkan itu. Kok bisa gitu ya. Iya, ada orang punya rumah, suami, terus mobil lengkap, tiba-tiba minta cerai gitu. Kadang-kadang di luar nurul gitu. Yang cerai itu biasanya yang susah, yang nggak bisa makan kan. Ini lengkap semua gitu ya. Itu tadi. Nah, kadang-kadang ya hal-hal seperti ya membuat kita kadang-kadang kalau nggak siap ya kegilas juga gitu ya. Di luar ekspektasi yang ada gitu ya. Kelihatannya tenang, ternyata bergelora di dalam. Baik, semoga pendeta ini tetap semangat ya dalam memimpin. Kemudian pendeta, bagaimana seorang pemimpin agama ini dapat memfasilitasi pertumbuhan spiritual bagi anggota organisasi? Jadi bagaimana menanamkan spiritual yang kuat untuk anggota pendeta? Jadi kalau di gereja kami ini ada yang kami sebut dengan pengajaran, Mbak. Jadi manusia itu kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, tubuh ini makan minum itu urusan mereka. Tugasnya para tokoh agama ini kan jiwa dan roh. Nah, jiwa ini kan juga perlu asupan. Nah, itu melalui firman, kebenaran, ajaran yang kita berikan. Nah, bagaimana kita bisa memberikan ajaran-ajaran yang sehat buat jemaat. Sehingga jemaat kita bisa bertumbuh dengan sehat. Jadi bukan cuma tubuhnya yang sehat, jiwanya yang sehat, rohnya juga sehat. Kadang-kadang kalau jiwanya nggak sehat, rohnya nggak sehat, tubuhnya aja yang sehat, ini yang saya tadi katakan, kadang-kadang timbul masalah yang di nurul tadi. Kita nggak ngerti, ternyata tubuhnya sehat, jiwanya nggak sehat, rohnya nggak sehat. Nah, perlu pengajaran-pengajaran yang benar. Contoh begini, kita bicara tentang cara kita menyelesaikan masalah. Bagaimana pandangan Alkitab tentang pinjaman online, misalnya. Kita harus sampaikan kepada mereka tentang apa itu Paskah, apa itu Natal, apa ini. Kita harus memberikan pengajaran yang baik supaya mereka juga bisa bertumbuh rohaninya yang baik dan benar. Perlu pertemuan-pertemuan, misalkan retreat setahun sekali, setiap minggu ada ibadah keluarga, kita saling mengunjungi keluarga-keluarga, saling bergantian, dan juga kadang ada doa malam tengah minggu. Itu perlu kita adakan terus-menerus sehingga jemaat ini bisa bertumbuh dengan baik dan benar secara jiwa dan rohnya. Oke, jadi tidak hanya secara fisik kelihatannya sehat, tapi roh dan jiwanya. Karena kalau tadi pendeta menyinggung soal pinjaman online, ini kan ada kaitannya dengan ekonomi. Betul. Begitu ya. Ini tentunya merusak jiwa dan rohnya juga. Ada rasa ketakutan. Betul. Dan kadang-kadang maaf, bukan cuma rusak, sampai bunuh diri gitu. Sampai menghabisi diri sendiri, dan ini kan tidak benar. Nah, itu diawali mungkin
dengan kehidupan yang tidak bisa bersyukur. Makanya di dalam satu ayat firman Tuhan di Alkitab dikatakan 1 Tesalonika 5:18 itu mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah kadang-kadang kita nggak bisa mengucap syukur. Sudah dikasih nasi sama tempe, tahu, nggak bisa mengucap syukur. Kepengen beli spaghetti, pinjam duit beli spaghetti, terlilit akhirnya masalah kan begitu. Nah kadang-kadang jemaat harus disadarkan juga mengucap syukur. Tidak boleh hidup dengan glamor, menerima apa adanya. Artinya mencukupkan diri dalam segala hal. Ini penting sekali diajarkan kepada jemaat, sehingga jemaat ini bisa ketika dirayu-rayu, misalkan begini, ayo ambil pinjaman ini dong, ini murah bunganya gini ini, dia bisa berkata nehi gitu ya. Nggak terbawa arus, tidak tergoda. Kita harus mempersiapkan jemaat yang kuat menghadapi tantangan. Contoh kemarin, setelah COVID ada isu virus baru. Yang lebih mematikan dan lain-lain kan gitu. Nah kita harus memberikan pemahaman yang kuat supaya jemaat tidak khawatir terus. Nggak WA, Pak Pendeta saya mau ke Surabaya minta tolong didoain. Kenapa Bu? Takut virus gitu ya. Lah kalau 20-30 jemaat WA setiap hari minta didoakan begini, ya legrek semua kan begitu. Ada yang pengen ke pasar aja minta didoakan gitu ya. Takut Pak nanti ketemu di pasar dengan orang yang kena virus saya terpapar gitu ya. Ya kita bersampaikan kepada jemaat bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan melindungi, menjaga kita, sehingga mereka itu tidak bergantung terus kepada pemimpin, tetapi mereka bisa juga dewasa. Bayangkan kalau jemaat yang kami layani di sini sekian puluh itu bergantung kepada 2 orang pendeta, wah bisa sampai masuk tanah kita Mbak kan begitu. Tapi bagaimana kita dengan bijak membangun kerohanian mereka sebagai orang yang dewasa secara rohani dan secara jasmani dan tubuh, sehingga ketika ada tantangan mereka lebih dewasa untuk menghadapi tantangan itu. Saya sarankan kepada jemaat kalau ada yang kesurupan, nggak usah telepon saya tengah malam, kamu tengking sendiri. Karena 1 Yohanes 4:4 itu saya bilang ke mereka, roh yang di dalam diri kamu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Jadi saya sering katakan kepada mereka Mbak, supaya mereka tidak takut. Tidak bergantung kepada pendeta saja, tetapi mereka juga harus dewasa di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Itu yang bijaksana. Jadi yang bijak itu tidak menjadikan jemaat itu sebagai bayi rohani terus gitu ya. Kasih susu, ayo gitu enggak. Tetapi pemimpin yang bijak di dalam satu agama, maaf ini mungkin sudah ke konklusi begitu ya, harus melihat jemaat yang dilayani itu haruslah jemaat yang bertumbuh dan dewasa dan sehat. Jadi mandiri, jadi tidak tergantung. Mandiri, betul kata mandiri itu. Tidak bergantung terus kepada pendeta. Karena kita terbatas. Kita terbatas sekali. Nggak mungkin kita bisa menghadapi semua. Apalagi kalau pendetanya jam terbangnya tinggi Mbak. Aktif di Dhamma TV, aktif di TVA, TVB. Waduh, pulang-pulang langsung flu demam. Sebagai dosen juga, ya pendeta ya. Seperti Mbak Nasa juga. Baik pendeta, kemudian bagaimana ini seorang pemimpin agama dapat mengatasi konflik dan tantangan dengan bijak? Konflik selalu ada ya. Betul. Ini bagaimana mengatasinya dengan bijak? Karena seseorang itu kadang-kadang kurang bijak dalam memecahkan sebuah permasalahan. Tapi mohon dijawab setelah yang satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan Pendeta David Tobing STSTH MPD. Membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu menjadi pemimpin yang bijak dalam sebuah organisasi agama. Kami masih mengundang Anda pemirsa Dhamma TV, apabila Anda ada pertanyaan atau ingin berdiskusi bersama kami, boleh melalui kanal YouTube Dhamma Televisi. Silakan tulis pertanyaan Anda dan apa yang ingin Anda diskusikan. Dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe YouTube Dhamma Televisi. Baik, kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan saya tadi Pendeta ya. Bagaimana seorang pemimpin agama ini dapat mengatasi konflik dan tantangan dengan bijak? Karena kadang-kadang kita memecahkan sebuah permasalahan itu kurang bijak. Betul. Nah ini bagaimana menyelesaikan masalah dengan bijak, Pendeta David Tobing? Kembali kepada diri saya sendiri, saya selalu mengembalikan kepada kitab suci. Jadi ketika ada masalah, saya selalu menggiring mereka untuk kembali kepada dasar, yaitu Alkitab. Memang banyak yang tidak suka, tapi bagi saya, kalau kita menggiring mereka dengan jawaban yang dari manusia, saya pengalaman banyak kelirunya, banyak salahnya. Jadi bijak itu jangan membuat satu keputusan dengan opini kita pribadi.
dari sudut pandang kita pribadi. Jadi ketika ada masalah di dalam jemaat, ketika ada persoalan di dalam umat yang kita layani, saya menghimbau kepada rekan-rekan tokoh agama, hamba-hamba Tuhan, untuk membawa solusi itu kepada kitab suci. Apa yang kitab suci katakan, apa yang Alkitab sampaikan, itu yang akan menjadi solusi buat persoalan mereka. Karena di dalam Alkitab itu pasti akan ada semua jawaban atas setiap masalah. Semua masalah, saya jamin. Artinya tidak ada di dalam Alkitab yang tidak bisa mengcover masalah seseorang. Hanya tinggal mereka mau percaya dan menerima. Kadang-kadang jemaat itu kan nggak mau menerima dan percaya, Mbak. Maunya sesuatu yang instan, yang yang cepat, yang misalkan yang apa gitu. Nggak mau kembali kepada firman. Padahal dasar hidup kita semuanya itu berlaku di dalam firman Tuhan atau Alkitab. Oke, jadi menyertakan Tuhan di setiap masalah. Dalam setiap masalah, itu lebih bijak. Karena kalau kita menyampaikan opini manusia, pandangan manusia, belum tentu valid. Tetapi kalau sudah kembali kepada Alkitab atau kitab suci, 100% lebih, saya jamin pasti valid. Dan pasti akan tepat solusi yang ada. Caranya bagaimana, Pendeta? Contoh begini, ada persoalan di dalam jemaat misalkan. Ada orang yang sedang khawatir akan masa depan. Ya, kita kembalikan dia kepada firman. Yeremia 29 ayat 11 ya. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dia harus tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik atas hidupnya. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk. Nah, kadang-kadang menyampaikan ini mudah, tapi yang menangkap ini kadang-kadang begini. Gue pengen bukti yang nyata, yang konkret, yang cepat itu. Tidak mau di dalam proses. Nah, ini kan childish banget. Anak-anak itu kan tidak mau menunggu, nggak sabar. Kayak balita usia 5 tahun kalau minta sesuatu kan saknya harus ada sekarang. Nah, kalau pemimpin tidak bijak, kadang-kadang dia memberikan sesuatu yang instan, permen dikasih, coklat dikasih. Padahal coklat dan permen itu bikin gigi bolong, ompong, obesitas dan lain sebagainya. Nah, dia harus mengarahkan kepada jemaat ini untuk percaya firman dan mau diproses step by step. Dan ini akan membentuk kedewasaan jemaat sehingga jemaat bisa mengerti kebenaran dan mengalami kedewasaan. Nah, kadang-kadang instan, misalkan, Pak, saya khawatir akan masa depan, nggak punya kerjaan. Oh gitu ya, gitu saya modalin gitu ya. Dikasihlah modal 20 juta. Tiba-tiba lari, pendetanya kecewa. Wah, kurang ajar kan begitu tuh. Nah, kadang-kadang kita itu seperti itu, Mbak. Menyelesaikan masalah dengan pikiran kita, dengan cara kita. Oh, kamu punya masalah, ya, gue kasih modal deh. Padahal itu tadi dimanfaatkan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita menggiring kepada firman Tuhan, ayo percaya, berdoa. Lukas 1:37, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya dan itu semua itu proses yang harus dijalani. Nah, di sini proses berjalan inilah yang akan membuat jemaat semakin dewasa, semakin bertumbuh, sehingga dia tidak tergantung lagi kepada pendetanya. Karena kedewasaan itu, pengalaman itu akan membawa dia kepada to be next level tentang Tuhan di dalam kehidupannya. Karena agama ini kan bicara Tuhan dan manusia, Mbak. Nah, kalau dia dengan Tuhannya tidak klik, repot. Nah, tugas kita sebenarnya bagaimana dia dengan Tuhannya klik, kan begitu. Kalau dengan Tuhannya sudah klik, enak sudah. Pernah mungkin di Dhamma TV saya cerita, saya sudah pernah divonis selesai itu 2014 itu 8 bulan itu. Nah, orang sudah bilang, wah sudah di end gitu ya. Sudah banyak yang ngomong seperti itu, tapi ketika saya ngeklik dengan Tuhan, proses saya jalani, kalaupun saya hari ini ada, itu yang saya sebutkan, kedewasaan saya ini dengan pengalaman dengan Tuhan itu, sehingga apapun persoalan-persoalan di sekitar saya kayaknya tidak terlalu khawatir. Ada istilah bilang begini, kalau orang sudah mengalami badai, maka gerimis itu nggak ada artinya, kan begitu. Jadi kalau kita sudah mengalami hal-hal yang besar dari Tuhan, ada masalah kecil-kecil itu sudah biasa. Karena sesuatu yang besar sudah kita alami. Jadi pendekatan kepada Tuhan ya. Iya, mendorong mereka kepada Tuhan melalui apa? Melalui kitab suci. Melalui Alkitab kita sampaikan, ini kebenarannya, kamu harus tetap percaya, harus tetap beriman, tetap melangkah. Nantikan waktu Tuhan di dalam hidup. Luar biasa. Kemudian pendeta, apa kunci-kunci untuk menjadi pemimpin yang efektif dalam sebuah organisasi agama? Iya, dia harus memiliki kedekatan pribadi dengan Tuhan. Itu yang mutlak. Kalau dia
dia tidak memiliki keintiman dengan Tuhan, bagaimana dia mau ngomong kepada orang tentang Tuhan kan begitu ya? Dia nggak pernah ngalami Tuhan kan gitu ya? Ini sama aja omong kosong gitu ya. Misalkan ayo kayak di Arjosari, Surabaya, Surabaya, Surabaya. Orang masuk bis Surabaya, berangkat ke Surabaya, dia tetap di Arjosari kan begitu. Kita ini bukan orang yang seperti itu, bukan makelar ibaratnya. Jadi kita harus mengalami Tuhan, baru kita bisa membawa Tuhan buat orang lain. Pengalaman spiritualitas kita dengan Tuhan, itu yang kita impartasikan kepada orang lain. Nah, kedewasaan inilah yang akan membuat orang bisa melihat kita ini sebagai pemimpin yang bijak dan bisa diteladani. Karena begini, kalau misalkan saya ada masalah, saya khawatir. Kemudian jemaat ada masalah, dia khawatir. Masa saya yang khawatir menasihatkan yang khawatir kan begitu. Atau jemaatnya pasti balik. Lah Pak Pendeta aja khawatir, apalagi saya kan begitu ini ceritanya. Jadi dimulai dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Jadi dari kita sendiri yang lebih dekat dengan Tuhan, yang lebih mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, baru kita bisa kepada jemaat. Oke, jadi pemimpin ini adalah orang-orang pilihan ya kalau saya lihat ya. Orang pilihan. Sebenarnya bisa dibilang begitu, tetapi bisa juga orang-orang yang memberi diri untuk melayani, Mbak. Ada yang memang dipilih mungkin, tapi atau bagaimana? Betul, begini Mbak, dipilih mungkin ada 1, 2, 3, 4 gitu. Tapi bagi saya sebenarnya orang-orang yang mengalami kedewasaan rohani itu bisa menjadi pemimpin juga buat yang lain. Jadi pemimpin itu bukan satu sosok sentral fugal itu yang semua harus ke sana, enggak. Pemimpin ini harus melahirkan pemimpin. Jadi pemimpin ini harus melahirkan pemimpin. Jadi pemimpin itu bukan one man show. Istilahnya saya itu bukan Superman. Di gereja ini saya selalu katakan, saya tidak mau membentuk Superman, tapi Avengers. Saya pengen membuat para Avengers. Ya mungkin ada Hulk, ada Thor, ada Captain America dengan gaya-gaya mereka yang berbeda-beda, tapi mereka bisa menjadi pemimpin buat yang lain. Satu tim, bukan Superman gitu ya. Nah, gimana sih caranya gitu ya menyadarkan anggotanya untuk lebih meningkatkan dari segi spiritualitas dan juga sosialnya, Pendeta? Ya, jadi kalau kami di gereja ini khususnya, kami lebih banyak membangun itu di dalam ibadah-ibadah keluarga, Mbak. Artinya di dalam ibadah-ibadah keluarga ada sharing, ada dialog begitu, sehingga kami lebih bisa memahami, mengerti apa persoalan dari jemaat itu sendiri, apa bottleneck istilahnya, apa yang menjadi persoalan sehingga mereka kadang-kadang ada yang bilang ini Pak David saya nggak ngerti khotbahnya yang kemarin gitu ya, ya saya jelaskan. Kadang-kadang melalui diskusi, Pak saya mau mengkritisi khotbahnya Bapak yang ini, ya saya akan luruskan, saya akan jawab. Nah dialog-dialog seperti ini, komunikasi yang seperti ini yang diperlukan sebenarnya Mbak. Jadi kadang-kadang kita harus menyadari kita juga manusia, tidak luput dari salah. Kadang-kadang pemimpin itu merasa semua yang disampaikan benar, semua yang dikhotbahkan benar. Kalau ada yang mengkritisi langsung di counter. Wah kamu yang bodoh kan gitu ya. Nah kadang-kadang kita juga harus merendahkan hati juga. Kalau memang keliru, kita harus berani minta maaf. Kalau memang kita salah, kita bisa menyampaikan itu. Dan mimbar yang kita terima setiap hari Minggu di tempat ini untuk khotbah, itu menjadi media buat kita menyampaikan. Kalau memang harus diluruskan, diluruskan. Kalau harus ada yang di-clearkan, harus di-clearkan. Supaya apa yang diterima jemaat itu tidak abu-abu. Tapi jelas dan mereka percayai dan mereka lakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan itu sangat berdampak buat mereka. Oke. Kemudian Pendeta, ya. Apa peran komunikasi yang efektif dalam memimpin sebuah organisasi agama? Jadi peran seorang pemimpin ini dibutuhkan ya dalam memimpin sebuah organisasi. Nah ini bagaimana peran aktifnya? Ya, dengan kehadiran tentunya. Dengan kehadirannya di dalam setiap kegiatan itu sangat diperlukan. Yang kedua, kerendahan hati, humble. Nah, kadang-kadang dengan kita menyapa jemaat pun itu sudah menjadi kekuatan buat mereka gitu ya. Jadi komunikasi yang pernah saya sampaikan berkali-kali itu, pertemuan itu penting. Pertemuan itu sangat penting sekali sehingga tidak ada jarak antara pemimpin dengan yang dipimpin, ya. Jadi tidak menjadi pemimpin yang fata morgana kan begitu. Tapi pemimpin harus hadir di tengah-tengah jemaat, berbicara dengan jemaat dan berinteraksi dengan jemaat. Oke, baik, kita lanjutkan lagi Pendeta ya. Setelah yang satu ini tetap dalam program acara Manage Your Mind.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Bersama saya Nisha Naila dan Pendeta David Tobing STSTH MPD membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu menjadi pemimpin yang bijak dalam sebuah organisasi agama. Kami masih mengundang Anda pemirsa Dharma TV karena program acara Manage Your Mind ini juga nantinya tayang melalui kanal YouTube Dharma Televisi. Apabila Anda ada pertanyaan atau ingin diskusi bersama kami, boleh melalui kolom komentar yang ada di YouTube Dharma Televisi, dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe YouTube Dharma Televisi. Baik, kita lanjutkan lagi. Pendeta tadi sempat terpotong dengan pertanyaan saya, apa peran komunikasi yang efektif dalam memimpin sebuah organisasi agama? Iya, komunikasi itu sangat efektif, dan komunikasi itu harus dibangun di dalam sebuah pertemuan langsung, ya, supaya semua itu memiliki touchingnya yang akurat. Iya. Jadi jangan sampai komunikasi itu dibangun di dalam dunia medsos saja. Dan pemimpin, sekali lagi saya mau sampaikan, bisa hadir di tengah-tengah jemaat. Baik. Berbicara kepada jemaat. Karena begini Mbak, hanya pemimpin yang mengetahui keperluan domba-dombanya. Ya, jadi hanya pemimpin yang tahu apa yang diperlukan di dalam komunitasnya. Dan kalau dia sudah tahu apa yang diperlukan dengan komunitasnya, dia harus turun langsung, berbicara secara langsung, berkomunikasi secara intensif kepada jemaatnya. Iya. Sehingga terjadi dialog yang akan mengurai persoalan-persoalan yang ada, sehingga kita bisa melihat dengan terang apa sebenarnya persoalan yang terjadi di dalam komunitas itu. Jadi sangat penting sekali komunikasi langsung yang verbal, pertemuan yang nyata di tengah-tengah jemaat, di dalam setiap kegiatan ataupun di dalam setiap. Itu tidak menutup kemungkinan apabila kita ada kesibukan ya. Betul. Manusia ada kesibukan itu, apakah boleh kita berkomunikasi melalui media sosial, misalkan seperti WA gitu? Betul. Dalam hal-hal khusus mungkin bisa. Tetapi saya sangat menyarankan kalau memang bisa dipending, dicari waktu yang tepat untuk berbicara. Kadang-kadang begini Mbak, kadang-kadang kita lagi di WA nih, Pak Pendeta saya perlu ketemu, ada masalah gini. Terus kita WA karena kesibukan dan tidak sempat, kita cuma bilang begini, wait gitu ya, tunggu gitu ya. Itu menurut dia sudah sangat menyakitkan gitu ya. Atau oke gitu. Lah iya, singkat gitu ya. Dikira kita, dia sudah ngomong berkali-kali lipat, kita cuma jawab 3 huruf gitu ya. Atau mohon maaf ini cuma begini gitu ya. Wah, itu sangat menyolok. Baper. Jadi baper. Nah, saya kadang-kadang Mbak kalau lihat WA, kalau lagi seperti ini ada acara talk show atau bicara wawancara begini, kalau saya lihat ada dari jemaat yang WA atau dari teman atau dari mahasiswa saya atau siapa saja, itu kalau saya sudah lihat WA-nya agak panjang, saya nggak jawab, nggak saya buka. Artinya saya nggak mau merit dulu, tunggu waktu yang tepat, untuk saya punya waktu yang agak longgar untuk memahami, mengerti. Kadang-kadang bisa juga salah baca WA, memahami itu bisa salah. Iya, betul. Contohnya misalkan mintanya A, kita menafsirkannya B. Ternyata setelah kita ngomong B, wah Pak Pendeta kurang ajar, kan begitu nih ceritanya. Jadi kadang-kadang bisa miss. Lebih enak itu kalau ketemu, ngomong. Itu tingkat errornya, marginnya itu lebih rendah daripada kita hanya membaca WA, terus menafsirkan WA itu. Kadang-kadang kesalahan tanda baca juga ya, harusnya tanda-tandanya jadi seru. Betul. Gitu. Makanya yang paling, kalau memang sudah ada kata di atas urgent, saya kadang-kadang pakai voice. Saya pakai voice, Ibu saya dalam perjalanan ke Surabaya, mohon maaf nanti saya undur jam sekian. Gitu ya. Jadi saya lebih bagus mendelay daripada membuat langkah yang keliru. Maaf, lebih bagus kita menunda daripada keputusan yang kita ambil tidak bijaksana. Tidak bijaksana. Kadang-kadang misalkan begini, saya dengan suami saya sudah berantem Pak, saya dipukuli 15 kali misalkan gitu. Terus gara-gara kita baca dengan emosi, udah cerai aja kan begitu. Kadang-kadang ternyata kalau kita ketemu tiga orang 6 mata ini sebenarnya dipukulin berapa kali? 15 kali, kata suaminya. Bukan Pak, nggak ada 15 kali. Istri saya melebih-lebihkan. Baru aja begini. Ternyata nggak terjadi pukul-memukul KDRT. Padahal bahasa WA-nya sudah pukul-memukul kan begitu. Jadi harus dua kubu ya, jadi 2 orang disatukan. Itu yang tadi saya katakan, lebih enak kalau ketemu. Ketemu langsung. Nah, saya membiasakan ini, Mbak. Di manapun saya berada, di tingkat organisasi manapun, baik di gereja, baik di FKAUB, baik di mana, di kampus, saya nggak mau via medsos. Saya harus ketemu.
Entah itu jam 2 pagi, entah jam 12 malam, entah jam 5 subuh, saya pengen ketemu. Kalau ketemu itu lebih enak, Mbak. Iya. Tidak ada dusta. Karena ketika kita lihat wajahnya orang itu, kita bisa lihat real atau tidak real. Iya, iya. Kan mata itu dari hati gitu ya. Dari Mata mata turun ke hati, nah itu ya. Kalau matanya dilihat itu kan kita tahu ini yang bohong dengan yang tidak bohong. Iya. Kalau medsos kan kita nggak tahu ini. Kadang-kadang kemarin ada teman mahasiswa yang bilang begini, Pak, mohon maaf, saya nggak bisa ujian hari ini. Kenapa? Sakit. Masalahnya apa? Saya sakitnya gini-gini. Saya ajak ketemu. Iya. Saya lihat, wih sehat banget tuh. Katanya kemarin sudah nggak bisa bergerak atau apa kan gitu. Dusta. Tadi, ya? Nah, itu bisa dipecahkan dengan kita bisa bertemu. Ekspresi wajah itu nampak. Ekspresi wajah nampak. Dan banyak hal bisa selesai dengan pertemuan. Komunikasi itu akan membangun sebuah solusi yang bijak dan tepat, apalagi didasarkan kepada firman Tuhan. Sangat tepat sekali. Makanya saya selalu sampaikan, jangan pernah menyelesaikan masalah di media sosial. Iya. Media sosial itu menyebabkan masalah yang kecil menjadi besar, yang besar tambah meledak, Mbak. Iya, betul sekali. Ada prasangka, iya, tanda baca, intonasi gitu ya. Iya. Ini aja tadi malam, ini saya cerita sedikit. Tadi malam istri saya izin dengan bahasa saya, Ma, sorry, hari ini ada acara doa dan dilanjut dengan ini. Dia bilang begini, lanjutkan. Saya sudah kecewa lihat jawaban lanjutkan itu. Iya, Tadi pagi saya ungkit, sebelum saya kesini saya ungkit. Maksudnya apa sih lanjutkan? Loh, Papa kan intonasinya lanjutkan. Iya. Padahal yang saya masuk gini, ya Pak, lanjutkan. Nah itu sudah beda. Padahal kalau saya bahasnya lanjutkan itu kayak merintah gitu. Gak sopan nama suaminya lanjutkan gitu. Padahal masih gini, lanjutkan. Iya. Kan beda kan gitu. Iya. Baik. Jadi itu hanya padahal cuman dari segi kata-kata gitu, jadi menimbulkan persepsi yang lain gitu ya, ternyata. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, tentunya pemimpin ini tentunya ada tantangan ya. Iya. Nah, ini apa tantangannya sering dihadapi oleh pemimpin dalam hal ini mengorganisir, mengelola sebuah organisasi? Iya, tantangan terbesar kalau saya pribadi di dalam kehidupan saya sebagai seorang pendeta atau seorang dosen atau seorang ayah, suami buat keluarga di dalam dimanapun saya berada sebagai pemimpin, tantangan terbesar adalah sebenarnya datang dari diri saya sendiri. Kadang-kadang ego kita ya, rasa kita itu tidak bisa kita kalahkan. Nah makanya di sini dituntut kedewasaan diri kita untuk menyelesaikan masalah. Kayak tadi kita bahas di awal di sesi pertama, kita ini kalau sudah siap menjadi pemimpin, siap sebagai seorang suami atau sebagai seorang gembala atau seorang pendeta, ini kan siap dihabisi, Mbak. Nah kadang-kadang keegoan kita nggak bisa dihabisi kan begitu. Kita nggak mau ego kita dihabisin, sehingga kita kadang-kadang dengan ego kita nekat sehingga kebijakan kita, keputusan kita itu sudah berantakan sekali. Itu ya. Tantangan terbesar diri kita sendiri. Jadi musuh terbesar ya. Musuh terbesar diri sendiri. Karena itu tadi kan konsepnya gampang, Mbak. Yang di depan saya ini pasti masalah. Kan tadi Mbak Nela udah bilang tidak ada manusia tanpa masalah. Lah kalau saya siap diminta menjadi seorang pendeta, berarti saya harus memimpin masalah. Iya. Kalau saya siap menjadi seorang suami, maka setiap keluarga punya masalah. Iya. Jadi intinya gini loh bagi saya, Mbak. Pikiran saya ini, kalau ini kan bicara manage your mind gitu ya. Di pikiran saya ini sudah begini. Setiap hari ketika mata saya terbuka, itu sudah 1000 masalah di depan saya. Ketika saya di gereja, ketika saya di kampus, ketika saya di FKUB, ketika saya di keluarga, ketika saya di tempat yang lain, itu pasti sudah menanti masalah. Nah, saya tidak bisa bilang begini, gak ada masalah. Ya, bullshit, omong kosong gitu ya. Nah, bagaimana masalah ini bisa saya atasi? Ya, saya harus mempersiapkan diri saya dulu. Saya harus mempersiapkan diri saya dulu di dalam hadirat Tuhan, merendahkan ego saya dan lain sebagainya, untuk saya bijak menyelesaikan setiap masalah-masalah yang ada ini. Contoh begini, kadang-kadang saya punya uang 50.000 gitu ya. Saya punya uang 50.000. Keluar, mau beli sesuatu, cuma bawa uang 50.000. Tiba-tiba datang jemaat, Pak, saya butuh duit 50.000. Ini kan bicara ego ini, Mbak. Bisa saja saya bilang begini, nehi kan gitu ya. Padahal dia sudah sangat membutuhkan duit ini. Nah ini kan bicara tentang hati. Kita mau nggak berkata, ya walaupun ini tinggal duit saya mau kasih ke kamu kan gitu ya. Supaya kamu bisa menyelesaikan masalahmu. Karena kalau saya nggak bisa berbuat begitu, maaf ini, nggak usah jadi pemimpin. Kalau kita nggak berani berkorban, nggak berani dihabisi, mundur aja bro kan gitu ya.
mundur aja itu. Nggak usah jadi pemimpin kalau Anda tidak siap berkorban. Contoh dari pagi ini sampai nanti sore malam mungkin padat. Tiba-tiba anak saya yang perempuan itu kadang-kadang, Pak, sehari nggak ketemu mau healing. Kadang-kadang saya harus nemani dia di kopi apa itu di Sawah Jajar itu, kopi apa itu, hanya ngopi berdua dari jam 11 sampai jam 12 malam. Dan saya harus siap untuk menjadi pemimpin buat anak saya. Saya harus siap. Kalau bicara capek, udah besok aja papa mau tidur dulu kan, ya itu nggak bijak. Kadang-kadang kita nggak bijak melihat satu masalah, sehingga kita mengorbankan orang lain, padahal kita sebagai pemimpin yang harusnya berkorban buat orang lain. Jadi menurunkan ego ya. Ego kita, kesenangan kita, dan lain-lain. Oke, Pendeta, kemudian apa peran kepemimpinan yang bijak dalam menciptakan lingkungan yang damai, harmonis, dan sejahtera dalam organisasi agama? Nah, kalau saya bilang begini, kalau pemimpinnya baik, jemaatnya baik. Kalau jemaatnya baik, ekonominya pasti baik. Kalau ekonominya baik, lingkungannya pasti baik. Kalau lingkungannya baik, semua di sekitarnya pasti akan baik. Jadi kalau ibarat mata air, Mbak, kalau sumbernya pahit, jemaatnya juga akan pahit. Kalau jemaatnya pahit, lingkungannya akan pahit. Kalau lingkungannya ekonominya pahit, semua akan pahit. Jadi diawali dari kepemimpinan ini. Dari kepemimpinan ini. Kalau kepemimpinannya ini benar, maka mulai dari hulu sampai hilir akan benar. Dan dimulai dari sini. Makanya saya selalu sampaikan kalau mimbarnya orang Kristen itu selalu tinggi, Mbak. Karena ibaratnya air itu harus mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Jadi kalau dari yang tinggi asam, maka di bawah sampai akan asam. Jadi kalau saya boleh memberikan kesimpulan, jadi seorang pemimpin ini harus rela berkorban dan bisa mengayomi. Betul, dan harus menjaga hatinya. Menjaga hatinya, kalau hatinya, gini Mbak, kalau hatinya seorang pemimpin itu dipenuhi dengan rasa benci, maka jemaat akan penuh dengan kebencian. Saya pernah ilustrasikan ini, kalau saya tertawa, orang yang di depan saya tertawa, ada sebuah magnet. Jadi kalau hati seorang pemimpin itu dipenuhi dengan rasa pahit, dia akan pahit. Kalau pemimpinnya dipenuhi dengan hati yang jelek, maka akan tertular kepada jemaat yang jelek. Luar biasa. Dan itu akan mempengaruhi ekonomi mereka dan lain sebagainya. Dari hati. Dari hati. Baik, terima kasih Pendeta David Tobing, luar biasa. Sebetulnya saya ingin bertanya lebih detail. Kalau kita membahas kepemimpinan, jiwa leadership ini memang harus selalu dibentuk begitu ya. Tidak instan begitu ya. Harus diproses. Harus diproses. Dalam semua. Baik, terima kasih. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lebih baik. Terima kasih. Iya. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan Pendeta David Tobing STSTH MPD membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu menjadi pemimpin yang bijak dalam berorganisasi agama. Tetap selalu saksikan program acara Manage Your Mind setiap hari Selasa pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di Dharma TV. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dharma TV selalu damai di hati. Selamat malam, sampai jumpa.